semuanya, perkenalkan nama saya Maria Stefani Dapatadimalo dengan NIM 24030201. Coba jujur, siapa di sini yang pernah salah paham hanya karena sebuah chat? Atau pernah menunggu pesan online yang tak kunjung datang, lalu ketika menghubungi customer service malah mendapat jawaban yang berbeda-beda? Kalau dipikir-pikir, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menariknya, semua itu berkaitan dengan komunikasi bisnis. Melalui mata kuliah komunikasi bisnis, saya belajar bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh produk atau jasa yang dimiliki, tetapi juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dari pertemuan ke-8 sampai 14 yang membahas komunikasi bisnis dari akar masalah hingga komunikasi dalam proyek. Yang pertama, kita akan menganalisis akar permasalahan dalam komunikasi bisnis. Ketika sebuah masalah komunikasi terjadi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan penyebabnya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan analisis akar permasalahan komunikasi bisnis. Tujuannya adalah mencari penyebab utama dari suatu masalah, bukan hanya dari melihat dampaknya. Misalnya, ketika pelanggan mengeluh karena pelayanan yang terlambat, belum tentu masalahnya pada petugas pelayan. Bisa saja penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dan informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menggunakan root cause analysis dan fishbone diagram, perusahaan dapat menemukan akar masalah dan menentukan solusi yang lebih tepat. Materi yang kedua adalah solusi komunikasi yang efektif. Setelah kita mengetahui penyebab masalahnya, langkah berikutnya adalah mencari solusi. Disinilah pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif berarti pesan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi kerja menjadi lebih lancar, hubungan dengan pelanggan lebih baik, dan tujuan organisasi dapat mudah tercapai. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan tersebut benar-benar dipahami. Materi selanjutnya adalah teknologi digital untuk komunikasi bisnis. Cara organisasi berkomunikasi saat ini tentu berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Saat ini, perusahaan memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti email, media sosial, website, aplikasi pesan instan, atau video conference. Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat, praktis, dan mampu menjangkau lebih banyak orang. Coba bayangkan, jika sekarang sebuah bisnis masih harus mengirim surat setiap kali ingin memberikan informasi kepada pelanggan. Tentu, prosesnya akan jauh lebih lambat dibandingkan menggunakan teknologi digital. Materi yang keempat, perubahan tren komunikasi bisnis digital. Kalau dipikir-pikir, perkembangan teknologi itu ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan juga terus berubah. Jika dahulu perusahaan lebih banyak menggunakan koran atau televisi, sekarang banyak yang lebih aktif di TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya. Selain itu, penggunaan chatbot dan artificial intelligence atau AI juga semakin berkembang untuk membantu pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya adalah efektivitas komunikasi dalam media digital. Lalu, bagaimana sih cara kita mengetahui komunikasi yang dilakukan itu sudah berhasil? Jawabannya adalah dengan menggunakan evaluasi. Efektivitas komunikasi digital dapat diukur melalui indikator seperti reach, engagement, conversation, dan juga ROI. Sebagai contoh, ketika sebuah konten kreator mendapat banyak penonton, komentar, dan interaksi, hal tersebut menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan telah berhasil menarik perhatian audiens. Melalui evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui strategi yang efektif dan yang mana yang perlu diperbaiki. Materi yang ke-6, strategi negosiasi bisnis dan teknik negosiasi yang efektif. Komunikasi dalam bisnis tidak hanya dilakukan dengan pelanggan, tetapi juga dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Karena itu, kemampuan negosiasi menjadi sangat penting.
Negosiasi sendiri adalah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Agar negosiasi berhasil, diperlukan kemampuan mendengarkan, memahami kebutuhan pihak lain, dan menyampaikan argumen dengan baik. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi mencapai solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Materi yang terakhir adalah komunikasi dalam proyek dan administrasi. Menurut saya, materi ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Ketika mengerjakan tugas kelompok, komunikasi yang baik membantu anggota tim memahami masing-masing tugas dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih terarah. Sebaliknya, kurangnya komunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman dan keterlambatan pekerjaan. Hal yang sama juga dilakukan di dunia organisasi dan dunia kerja. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, saya memahami bahwa komunikasi bisnis bukan hanya tentang berbicara atau menyampaikan informasi. Komunikasi bisnis juga mencakup kemampuan memahami masalah, mencari solusi, memanfaatkan teknologi, mengikuti perkembangan digital, melakukan negosiasi, dan bekerja sama dalam sebuah tim. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua.